Ada nih kemarin, seseorang yang ngechat aku, bertanya tentang arti kebahagiaan. Kalau menurut aku, kebahagiaan itu adalah sebuah perasaan yang gak bisa dijelaskan dengan kata-kata, hanya bisa dirasakan. Seperti halnya sebuah keindahan, gak bisa disentuh, dilihat, tapi bisa dirasakan. Nah, feeling dari setiap orang berbeda-beda. Jadi kebahagiaan bagi setiap orang bakal berbeda-beda juga. Kalau aku pribadi, kebahagiaan itu ketika seseorang merasakan hatinya tenang, tentram, dan damai. Terus si dia bertanya lagi, sumber kebahagiaan itu dari mana? Dan bagaimana mewujudkannya? Aku jawab, keep positive vibes, kontrol emosional, dan temukan hal yang membuat kamu bahagia, meski dalam hal kecil. Jawaban aku memang gak mengesankan sih. Ya karena kebahagiaan itu memang susah untuk dijelaskan. Ada orang yang hanya bertemu dengan teman-temannya sudah menemukan kebahagiaannya. Ada orang yang akhirnya dapat tiket nonton konser penyanyi favoritnya sudah menemukan kebahagiaannya. Nah, aku mungkin kalau sudah lolos monetisasi, view banyak, subscriber banyak, pasti dapat kebahagiaan. Tapi ya, pastinya kita lebih mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, terus dia balas nih, bahas dong, keep positive vibes, menarik, kira-kira kayak gitu. Memang sih, kayaknya menarik ya untuk dibahas. Tapi ilmuku nggak banyak tentang hal ini. Jadi nggak usah ya detail banget. Mungkin kita hanya bahas apa itu positive vibes dan bagaimana memancarkannya. Positive vibes diambil dari kata positif dan vibes. Arti positif pasti kalian sudah tahu. Nah, kalau vibes memiliki arti getaran atau suasana. Nah, getaran ini gak hanya bisa berasal dari seseorang, tapi lingkungan dan benda-benda pun bisa memberikan sebuah getaran. Kalau kalian suka nongkrong nih, kumpul rame-rame, ada kopi, minuman, makanan, ada yang bawa gitar, nyanyi bareng-bareng, kalian pasti merasakan, wah dapat banget nih suasana tongkrongannya. Nah, berarti vibes ini bisa dirasakan oleh orang lain juga, gak hanya oleh diri kamu sendiri. Jadi misalnya, kalau kamu murung, sedih, ya orang lain bakal merasakan juga, bakal tahu nih, oh dia lagi sedih itu. Atau kamu lagi marah, mereka akan merasakannya juga. Atau ada sebuah kejadian, kebakaran, semua orang yang melihat akan merasakan getaran duka juga. Atau ada seseorang lewat depan rumah kosong, sepi, dikelilingi kuburan, dia pun pasti bakal merasakan suasana horor. Jadi, semua yang kamu, lingkungan, benda, rasakan, hadirkan, entah itu sebuah tindakan atau kejadian, bisa dirasakan oleh orang lain juga. Bisa disimpulkan juga, vibes itu nggak hanya hal positif, hal negatif pun ada. Kalau lingkungannya negatif, ya kamu bakal merasakan hal negatif juga. Kalau diri kamu negatif, orang lain bakal merasakan hal negatif juga dari diri kamu. Maka dari itu, gunanya kita harus punya positive vibes atau aura positif, agar orang lain pun bisa merasakan aura positif dari diri kita. Gunanya apa kalau kamu punya aura positif? Ya orang-orang di sekitar kamu pasti akan nyaman, damai, dan senang melihat kamu ataupun berada di dekat kamu. Nah, bagaimana caranya agar kita punya aura positif? Pertama, ciptakan energi positif dalam diri. Kan kita udah tahu nih, setiap getaran
yang ada dalam diri kita bakal dirasakan oleh orang lain juga. Nah, maka dari itu, kamu harus bisa menciptakan getaran positif, jangan sampai negatif. Caranya gimana supaya tercipta energi positif? Mudah saja, kamu bisa memulainya dari hal kecil, seperti tersenyum, nyapa orang lain duluan, disiplin, menghargai waktu, menghargai perasaan orang lain, ramah. Terus ketika punya masalah, kamu menghadapinya dengan tenang dan tetap positif. Nah, ketika kamu sudah bisa menciptakan energi positif, barulah orang lain pun bisa merasakannya. Ingat ya, sesuatu yang positif mudah menular. Contohnya COVID. Bercanda. Yang kedua, jangan biarkan energi negatif menguasai diri kamu. Kamu tuh harus punya yang namanya kontrol emosional. Kapan kamu marah, kapan kamu sedih, kapan kamu tersenyum, kapan kamu kesal, semua harus dikontrol. Kamu boleh memiliki rasa marah, tapi jangan ditunjukkan ke orang lain. Karena orang lain selain merasakan energi negatifnya, mereka pun bakal takut. Memang kadang susah mengontrol emosional, kadang suka kelepasan gitu. Tapi semua bisa dilatih. Biasakan diri kamu untuk menahan emosi. Sabar. Kalau aku pribadi, biasanya melatih emosional dengan olahraga atau diam di depan cermin. Bicara pada diri sendiri dan nasihati diri sendiri. Bisa juga dengan dilatih bermain Mobile Legends tuh. Main jelek, dikata-katain, dimaki-maki. Dan disitu kita dilatih untuk sabar, gak emosian. Buktikan kalau kita ini lebih baik gitu. Atau kalau mau paling ampuhnya, rajin-rajin sholat. Karena kalau kita sholat, itu tenang bawaannya. Sholat pun mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atau kamu bisa rajin puasa sunnah tuh. Jadi banyak caranya. Dan intinya jangan sampai energi negatif yang menguasai kamu. Kontrol emosional kamu. Yang ketiga, kelola suasana negatif yang didapat menjadi suasana positif. Suasana atau getaran itu kan gak berasal dari diri kamu sendiri. Orang lain, lingkungan, dan benda-benda di sekitar pun bisa memberikan getaran. Tapi terkadang getaran yang diberikan oleh orang lain, lingkungan, atau benda, pasti ada aja getaran negatif yang dipancarkan. Nah, kamu harus bisa kelola getaran negatif itu menjadi getaran positif. Misalnya ada orang yang lagi marah-marah, otomatis dia beri getaran negatif kan. Nah, kamu ketika dapat getaran itu, jangan balas dengan getaran negatif juga. Dia lagi marah-marah, kamu ikutan marah-marah juga. Jangan, nanti kalau orang lain lihat, mereka menilai kamu sama aja kayak dia gitu, punya getaran negatif. Api jangan dibalas dengan api, menjadi-jadi dianya. Balaslah dengan air, biar dia padam. Sama halnya kalau kamu dibully, dihina, diejek, dicaci maki. Kalau kamu balas dengan cacian mereka dengan cacian juga, ya kamu sama aja kayak mereka. Dan itu gak membuat kamu menjadi lebih baik. Aura positif kamu gak kelihatan. Begitu juga dengan lingkungan atau benda-benda di sekitar. Jika mereka beri getaran negatif, kamu jangan ikut menjadi negatif juga. Ubah itu menjadi energi positif. 3 tips ini menurut aku udah cukup sih buat kamu yang pengen punya energi positif. Tapi kalian pun harus ingat ya, kita ini manusia, punya salah, punya kekhilafan, punya aib. Jika kamu kenal dengan seseorang, bertemu dengan seseorang, jangan sekali-kali melihat dia dari aibnya, dari salahnya, dari kehilafannya. Jangan lihat dia dari negatifnya. Sebusuk-busuknya orang, seburuk-buruknya orang, sejahat-jahatnya orang, pasti dia punya kebaikan di dalam dirinya. Kita harus menerima kebaikan itu, menerima dia apa adanya. Perlahan tutupi keburukannya, jangan buka keburukannya. Kita harus malu. Allah udah tutup aib kita, tapi kenapa harus membuka aib orang lain gitu? Jadi terima dia meski hanya sedikit aura positif yang dia miliki. Karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Terima kasih dan sampai jumpa.